Di SD Merdeka Jaya, terdapat 3 orang siswa kelas 5 yang berprestasi. Siswa yang pertama bernama Ani. Halo. Ia merupakan anak yang rajin belajar. Tak heran jika tiap ujian kenaikan kelas, ia selalu berada di peringkat pertama. Siswa yang kedua bernama Naila. Ia sangat senang mengikuti ekstrakurikuler bulu tangkis. Hai. Berbagai perlombaan bulu tangkis telah dimenangkannya. Siswa yang ketiga bernama Tasya. Halo. Ia merupakan ketua kelas 5. Beberapa penghargaan Olimpiade Matematika dan Sains berhasil dimenangkannya. Ketiga siswa tersebut merupakan sahabat yang suka bekerja sama dan hidup rukun. Suatu hari, Bu Isni, wali kelas 5 memberikan soal ulangan harian. Anak-anak, hari ini jadwalnya ulangan ya. Sudah belajar semuanya? Sudah, Bu. Oke, Ibu bagikan ya ulangannya. Dikerjakan waktunya 45 menit. Oke? Baik, Bu. Ya, ini Ibu bagikan ulangannya. Ani, Naila, dan Tasya mengerjakannya dengan penuh semangat. Setelah 45 menit berlalu, Bu Isni menyuruh Tasya untuk mengumpulkan lembar jawaban teman-temannya. Anak-anak, ulangannya dikumpulkan ya, waktunya sudah habis. Oke? Minta tolong Mbak Tasya diambil kertas ulangannya anak-anak. Baik, Bu. Ayo teman-teman, mana kertas ulangannya? Ini Tasya. Ya. Naik, mana kertas ulanganmu? Tapi aku baru saja menyelesaikan 3 soal. Tapi waktunya sudah habis. Sebenarnya aku bisa menyelesaikan semua soal ini, tapi karena ada waktunya, aku tidak bisa mengerjakan dengan cepat. Ya udah ini. Ya, aku ambil ya. Dengan wajah murung dan berat hati akhirnya, ia mengumpulkan pada Tasya. Sebulan kemudian, Bu Isni memberikan ulangan harian lagi kepada siswa kelas 5. Ulangan kali ini terdiri dari 3 soal yang harus diselesaikan dengan waktu 30 menit. Setelah waktu habis, seperti ulangan sebelumnya, ternyata Naila belum tuntas mengerjakan seluruh pertanyaan. Ayo anak-anak, ulangannya dikumpulkan ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Setelah bel pulang berbunyi, siswa berhamburan keluar kelas dan tersisa Ani, Naila, Tasya yang sedang membereskan buku dan alat tulis ke dalam tas. Naila, Tasya, setelah ini kita bermain bersama di rumahku yuk. Yuk, aku pulang ganti baju dulu ya. Naila, apakah kamu mau ikut? Naila menggelengkan kepala dan terlihat sedih sekali. Ani dan Tasya saling berhadapan, seakan bertanya, ada apa dengan Naila? Naila, ada apa denganmu? Kenapa wajahmu terlihat sedih? Iya, ada apa, Nay? Ceritakan pada kami. Aku sedih sekali karena sudah 2 kali tidak tuntas menyelesaikan ulangan harian. Pasti nilaiku kali ini juga jelek. Aku bingung harus bagaimana. Rasanya aku bodoh sekali. Naila tidak boleh bicara seperti itu. Mungkin kamu kurang persiapan saja. Melihat Ani, Naila, dan Tasya tidak kunjung keluar kelas, Bu Isni menghampiri mereka. Hai Ani, Naila, dan Tasya, kenapa kalian belum pulang? Bu Isni terkejut melihat Naila yang menangis. Ini Bu, Naila sedih karena ketika mengerjakan ulangan harian belum selesai, tapi waktunya sudah habis. Ia takut mendapat nilai jelek
jelek lagi. Bu Ismi tersenyum, mencoba mengecek daftar nilai yang dipegangnya. Terlihat Naila mendapat nilai jelek hanya pada 2 ulangan harian belakangan ini. Nilai remedialnya pun juga lebih baik, karena tidak ada waktu pengerjaannya. Kemudian, ia ikut duduk di sebelah siswa itu. Oh begitu, jadi Naila takut mendapat nilai jelek lagi ya? Naila mengangguk kepada Bu Ismi. Sudah, sekarang Naila tidak usah nangis lagi ya. Coba kita cari tahu penyebabnya. Kenapa Naila tidak bisa menyelesaikan ulangan? Apakah soal yang ibu berikan susah untuk Naila? Tasya dan Ani mencoba menenangkan Naila dengan memberi minum dan tisu. Ini ambil tisu dulu. Tidak, Bu. Sepertinya saya bisa mengerjakan semua soal. Tapi saya tidak bisa mengerjakan dengan cepat, Bu. Sedangkan ulangan harian ada batas waktunya. Jadi, karena diberi waktu, Naila tidak bisa menyelesaikan semua soal ya? Naila mengangguk kepada Bu Ismi. Apakah Naila di rumah sering berlatih mengerjakan soal? Tidak, Bu. Saya tidak punya waktu untuk berlatih soal karena pulang sekolah selalu latihan bulu tangkis. Wah, mungkin karena jarang berlatih ya, Nay. Aku sebelum mengikuti olimpiade juga sering berlatih karena setiap soal diberi waktu. Jadi, ketika Bu Ismi memberi ulangan harian dengan waktu, aku sudah terbiasa. Aku juga mengikuti ekstrakurikuler tari sepulang sekolah. Jadi aku berlatih mengerjakan soal dengan cepat ketika malam hari. Naila terlihat kagum dengan ucapan Tasya dan Ani. Ia jadi terpikir untuk mencontoh kebiasaan kedua sahabatnya, supaya terbiasa mengerjakan soal dengan cepat. Nah, mungkin Naila bisa meniru Tasya dan Ani dengan berlatih mengerjakan soal lebih rutin di rumah. Selain itu, Naila juga bisa mengatur waktu antara kegiatan belajar dan kegiatan ekstrakurikuler. Atau Naila juga bisa tanya ibu kalau ada yang kesulitan. Ya, sekarang coba ibu punya selembar kertas, kemudian kita sama-sama bantu Naila mengatur jadwalnya ya. Ani, Naila, Tasya mengangguk bersemangat. Ini, coba kamu buat jadwal. Baik, Bu. Untuk kamu buat 2 kolom ya, 1 kolom untuk waktu dan 1 kolom untuk kegiatan. Dan tuliskan kegiatan sehari-hari Naila seperti apa. Naila mengangguk paham dan menuliskan kegiatan pada tabel. Pukul 6:30 aku mandi dan sarapan pagi. Jam 7 sampai jam 12 aku sekolah. Jam 12 sampai jam 1 pulang sekolah, makan dan mengerjakan PR. Jam 1 sampai jam 3 aku ekstra bulu tangkis. Jam 3 sampai jam 6 aku mandi, bermain dan makan. Jam 6 sampai jam setengah 9 aku nonton TV. Setelah itu aku tidur. Setelah selesai, Naila menunjukkan kepada Bu Ismi. Ini, Bu. Nah, sekarang coba perhatikan kegiatan mana yang kira-kira Naila bisa ubah menjadi kegiatan berlatih mengerjakan soal dengan cepat. Ketiga siswa itu kemudian mengamati itu yang sudah ditulis oleh Naila. Hehe, sepertinya aku terlalu lama menonton TV. Ah iya betul, aku biasanya jam 7 malam belajar. Nah, coba sekarang kita bagi jadi 2 waktu menonton TV-nya ya. Setelah menonton TV, kemudian Naila belajar. Bagaimana? Wah, ide bagus, Bu. Coba saya ganti. Naila tersenyum gembira. Kalau begini, saya jadi ada waktu untuk belajar. Ani, Tasya juga bisa membantu Naila ya untuk belajar. Atau mungkin kalian juga bisa belajar bersama. Baik Bu, kita juga bisa bermain tebak-tebakan soal ketika main bersama. Nanti aku akan mengajari Naila rumus yang cepat untuk mengerjakan soal. Jawab Tasya dengan semangat. Wah, iya. Seru juga kalau kita bisa bermain peran menjadi guru dan murid. Aku akan meminjamkanmu buku latihan soalku juga, Nay. Bu guru senang melihat semangat murid-muridnya.
Terima kasih ya Ani, Tasya. Terima kasih juga Bu Ismi. Iya, sama-sama Naila. Semangat terus ya berlatihnya. Bulan depan Ibu akan mengadakan ulangan harian ketiga. Ibu harap kamu sudah ada perkembangan dan bisa mengerjakan semua soal dengan tuntas ya Naila. Baik Bu. Ketiga anak tersebut kemudian berpamitan pulang. Pamit dulu ya Bu. Ya nak, hati-hati. Ani dan Tasya menjadi sering belajar bersama, berlatih mengerjakan soal dengan cepat, tetapi tetap bisa mengikuti ekstrakurikuler. Hingga tak terasa ulangan harian ketiga dilaksanakan. Kali ini, Naila bisa mengerjakan semua soal tepat waktu. Ani dan Tasya ikut bangga dengannya. Kemudian, Bu Ismi memberikan hadiah kepada ketiganya dengan mentraktir makan es krim bersama sepulang sekolah. Wah, anak-anak sudah hebat ya. Sekarang, ayo kita makan es krim bersama untuk merayakan kesejahteraan kalian. Ibu tante ya. Yeay! Ayo kita berangkat. Anak-anak, pesan yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah ketika kalian mampu mengerjakan soal, tetapi merasa kesulitan kalau diberi waktu mengerjakan, yang dapat kalian lakukan adalah yang pertama, mengatur waktu belajar kalian di rumah dan di sekolah. Yang kedua, kalian bisa memilih tempat belajar yang baik, bisa yang ramai atau sepi. Kemudian, kalian juga bisa bekerja sama dengan orang tua atau meringkas catatan materi yang sudah disampaikan guru. Dan yang terakhir, kalian tidak usah segan bertanya kepada guru ya. Sekian video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.